Perjalanan seorang gadis bisu yang mengubah dunia dengan cara yang tak terduga. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis bernama Dena yang sejak lahir tak pernah mengeluarkan suara. Ia tak bisa bicara, tak bisa berteriak, tapi pandangannya bisa menyentuh hati. Dena tumbuh dalam dunia yang bising, orang bicara, berteriak, mengeluh, dan lupa mendengarkan. Ia hanya bisa menulis dan tersenyum. Kadang, orang mengabaikannya. Kadang, mereka mencibir. Dena membawa buku kecil kemana-mana. Di dalamnya, ia menulis satu kalimat setiap hari tentang apa yang ia rasakan, lihat, dan syukuri. Kata-katanya sederhana, tapi dalam. Suatu hari, ia melihat seorang anak laki-laki yang selalu duduk sendiri di taman. Ia tampak marah pada dunia. Dena menuliskan satu kalimat. Tak ada yang salah dengan diam. Lalu, ia memberikannya. Anak itu membaca. Lalu untuk pertama kalinya, tersenyum. Tak ada suara, tapi ada sesuatu yang berubah. Dena mulai menempelkan catatan kecil di dinding sekolah. Kamu cukup. Hari ini juga pantas disyukuri. Diam, bukan lemah. Orang-orang mulai membaca. Seorang guru memfoto catatan itu, mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, kata-kata itu viral. Ribuan orang membagikannya. Tapi Dena tak peduli. Ia masih menulis satu kalimat setiap hari. Kini orang-orang dari berbagai kota mulai menulis surat untuk Dena. Mereka mengirimkan cerita, kesedihan, dan harapan. Ia membaca semuanya. Diam-diam menangis. Di hari waktu hujan, seorang anak hampir melompat dari atap sekolah. Ia merasa tak ada yang peduli. Tapi di lantai, ia melihat satu catatan Dena. Kamu dilihat, meski tak bersuara. Anak itu turun, menangis. Hidupnya diselamatkan oleh secari kertas. Dena tidak tahu, tapi dunia tahu. Sebuah konferensi inspiratif mengundangnya tampil. Tapi bagaimana bisa ia bicara? Ia tak bisa bersuara. Ia hanya membawa buku catatannya dan satu proyektor. Di atas panggung, Dena tidak bicara. Ia menulis di layar. Kata-kata bukan hanya suara. Lalu menuliskan satu persatu kalimat yang pernah ia buat. Ruangan menjadi diam, lalu penuh air mata. Tak ada musik, tak ada orasi, tapi semua hadirin merasa seolah baru mendengar pidato terbaik dalam hidup mereka. Tepuk tangan berdiri, mengiringinya turun. Dena kembali ke rumah. Tak ada keramaian. Ia menyiram bunga, membaca, menulis. Ia tetap Dena yang sama. Ia tak mengejar sorotan. Seorang gadis kecil melihat Dena di televisi. Ia juga tidak bisa bicara. Sejak hari itu, ia mulai menulis satu kalimat setiap hari. Di rumah, di buku, di tembok. Dena tidak pernah menyebutnya gerakan. Tapi dunia menjulukinya begitu. The Silent Letters. Di seluruh negeri, orang mulai menulis kata-kata yang menolong satu sama lain. Dena duduk di bukit tempat ia biasa menulis. Di bawahnya, lampu kota berkelip. Ia tersenyum, lalu menulis di buku. Aku tak punya suara, tapi aku didengar. Pameran seni dibuka, isinya hanya catatan tulisan tangan dari orang-orang seluruh dunia. Semua terinspirasi oleh Dena. Di tengah ruangan, sebuah bangku kosong bertuliskan, tempat untukmu yang diam. Ayah Dena yang dulu sulit menerima kondisinya, kini menulis surat. Maafkan aku yang hanya mendengar suara, tapi tak pernah memahami hatimu. Terima kasih sudah mengajariku diam. Dena menutup bukunya hari itu dengan satu kalimat. Diam bisa menjadi hadiah jika kau tahu cara mendengarnya. Dan dunia masih terus membaca. Dena tak pernah menjadi pembicara hebat, tapi ia tahu satu hal, bahwa kata-kata punya kekuatan, bahkan saat ditulis dengan tangan kecil, di balik diam yang panjang, dan dari diamnya, dunia mendengar. Kini, ribuan kata hidup di dinding-dinding hati banyak orang, karena satu gadis, satu buku lusuh, dan satu keputusan untuk menulis. Ini bukan akhir cerita, ini awal dari suara-suara yang tak lagi disembunyikan, dan mungkin, suara berikutnya adalah milikmu.
Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang anak laki-laki bernama Raffi, berusia 12 tahun, duduk di teras rumah kontrakan kecil bersama ibunya yang buta. Udara pagi membawa aroma sayur rebus dari tetangga, tapi dapur mereka kosong. Raffi membuka dompet kain lusuhnya. Hanya ada 1 lembar 5.000. Itu semua yang ia punya. Uang itu seharusnya untuk membeli beras hari ini. Dengan langkah kecil, Raffi menuju warung di ujung gang. Ia memikirkan ibunya yang belum makan sejak kemarin. Matahari mulai meninggi, panas terasa membakar kepala. Di warung, Raffi melihat hanya ada 1 bungkus nasi tersisa di etalase. Ia mengambilnya dan membayar dengan semua uangnya. Penjual warung tersenyum simpati, tahu betul keadaan keluarga Raffi. Di tengah perjalanan pulang, Raffi melihat seorang bapak tua kurus duduk di pinggir jalan, napasnya terengah-engah. Di depannya hanya ada botol air setengah kosong. Perut bapak itu keroncongan. Raffi berhenti, tangannya memegang erat nasi bungkus itu. Ia memikirkan ibunya, tapi tatapan bapak tua itu membuat dadanya sesak. Air mata hampir jatuh. Raffi berjalan mendekat, lalu menyerahkan nasi bungkus itu tanpa berkata apa-apa. Bapak itu memandangnya lama sebelum mengambil nasi itu dengan tangan gemetar dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Raffi pulang dengan langkah gontai. Perutnya kosong, pikirannya kacau. Ia takut ibunya marah atau kecewa. Tapi di kepalanya, ia hanya berharap bapak itu bisa bertahan hidup hari ini. Saat Raffi tiba, ibunya bertanya, "Mana nasinya, Nak?" Raffi terdiam, lalu bercerita sambil menahan tangis. Ibunya tersenyum, mengelus kepalanya, dan berkata, "Kamu sudah memberi makan malaikat, Nak." Perut lapar membuat Raffi sulit tidur. Lampu rumah padam. Hanya suara jangkrik menemani. Tapi di hatinya, ia merasa hangat meski tubuhnya lemah. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu rumah. Raffi membuka pintu dan melihat bapak tua kemarin berdiri, membawa 2 kantong besar berisi beras, lauk, dan buah-buahan. Ternyata, bapak tua itu adalah pemilik sebuah toko besar di kota yang sedang menyamar untuk mencari orang yang masih punya hati di tengah kesulitan. Ia sengaja duduk di pinggir jalan untuk melihat siapa yang mau membantu. Bapak itu memberikan beasiswa untuk Raffi, biaya pengobatan ibunya, dan pekerjaan untuk masa depan. "Kebaikanmu kemarin menyelamatkan 2 nyawa, Nak, milikku dan milik ibumu." Raffi memeluk ibunya erat, menangis haru. Ibunya berbisik, "Inilah rezeki dari memberi tanpa mengharap kembali." Sejak hari itu, Raffi tumbuh menjadi pemuda sukses. Dan setiap ia makan, ia selalu teringat satu hal. Kadang, sepiring nasi bisa mengenyangkan lebih dari sekadar perut. Ia mengenyangkan hati. Dari kisah Raffi, kita belajar bahwa kebaikan tidak pernah hilang, meskipun terkadang balasannya datang dengan cara yang tak terduga. Sepiring nasi yang ia berikan di tengah lapar bukan sekadar makanan. Itu adalah bukti bahwa hati yang tulus mampu mengubah nasib. Dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi seringkali kekurangan orang yang mau peduli. Dan kadang, satu tindakan kecil bisa menjadi awal dari cerita besar yang menginspirasi banyak orang. Ingatlah, kita tidak pernah benar-benar miskin ketika masih memiliki hati untuk berbagi. Kota ini tak mencatat nama jalannya, dan orang-orang mungkin tak ingat siapa yang tinggal di sana. Tapi di sebuah gang sempit di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah kayu kecil rapuh dan sunyi. Di rumah itulah Bu Marni tinggal sendiri. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, jalannya perlahan, tubuhnya ringkih.
Tapi setiap pagi, jam 7 tepat, ia akan duduk di kursi kecil di depan rumahnya, memandang jalan setapak, berharap ada suara langkah kaki yang ia kenali. Dulu, rumah itu ramai oleh suara tawa. Ada Reza, anak sematawayangnya, laki-laki yang selalu bertanya hal aneh, yang suka membawa kucing pulang dan bilang kalau dia ingin membahagiakan ibu seumur hidupnya. Tapi waktu berjalan dan janji-janji masa kecil perlahan tertelan kenyataan, Reza dewasa, lulus SMA. Ia bilang ingin merantau. Bu Marni mengangguk, walau hatinya berat. Ia bungkuskan nasi dan doa dalam satu tas dan melepas anaknya di terminal dengan air mata tertahan. Hari pertama tanpa Reza, Bu Marni menangis semalaman. Hari ke-7, ia mulai terbiasa. Tapi ketika bulan pertama berlalu tanpa kabar, hatinya mulai resah. Ia menulis surat 1, 2, 3, tapi tak tahu kemana mengirimnya. Maka surat-surat itu ia simpan di kaleng biskuit tua yang dulu tempat Reza sembunyikan permen. Surat-surat itu sederhana, tak ada keluhan, hanya cerita-cerita kecil dan rindu yang tak pernah berani diucapkan keras-keras. Setiap pagi, Bu Marni memasak 2 piring nasi, 1 untuknya dan 1 untuk Reza yang mungkin pulang hari ini. Tapi tak ada yang datang. Jalan itu tetap sepi. Bangku depan rumah tetap kosong, hanya ditemani angin dan bayangan. Tetangga kadang datang membawakan lauk, tapi Bu Marni menolak dengan lembut. "Saya sudah masak sendiri," katanya. Walau seringkali yang ia masak hanya air garam dan nasi sisa kemarin. Malam adalah waktu paling sunyi. Setelah lilin dipadamkan, Bu Marni duduk di kursi rotan sambil menatap foto Reza kecil. Di foto itu, Reza tersenyum tanpa beban, sedang menggenggam layangan hasil buatannya. "Nak, kamu masih ingat rumah ini? Masih ingat suara ibu?" Tapi tak ada yang menjawab. Hanya bunyi jam tua di dinding yang berdetak perlahan, menghitung sisa waktu yang terus berjalan. Suatu pagi, Bu Marni tak keluar rumah. Tetangga yang penasaran memanggil, mengetuk, lalu masuk perlahan. Di kursi rotan yang biasa, Bu Marni duduk dalam diam. Matanya terpejam, tangannya masih menggenggam surat terakhir. Surat yang belum sempat masuk ke kaleng. Surat yang belum sempat dikirim. Seminggu setelahnya, Reza pulang. Rambutnya berantakan, wajahnya letih dan bersalah. Ia berdiri di depan rumah tua yang kini kosong, menatap bangku kayu tempat ibunya biasa duduk. Tak ada lagi 2 piring nasi. Tak ada senyum yang menyambut. Tak ada tangan keriput yang membelai rambutnya. Hanya sunyi dan sesal yang datang terlambat. Tak semua rindu bisa menunggu. Dan tak semua pulang masih menemukan rumah. Kadang yang paling menyakitkan dari kehilangan bukan kepergiannya, tapi saat kita sadar, kita pulang terlambat. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya naik, suara sapu lidi di halaman tanah itu terdengar pelan-pelan. Raffi, bocah 12 tahun bertubuh kurus, dengan rambut ikalnya yang berantakan, menyapu depan warung kecil milik ibunya. Warung itu tak besar, bercat biru pudar dengan atap seng yang sudah banyak karatnya. Di dalam, ibunya Bu Yuni, perempuan 40-an dengan wajah lelah namun lembut sedang merebus air di atas kompor tua. Hari baru dimulai, dengan harapan yang sama, semoga ada yang mampir. Pagi itu, seperti biasa, sarapan mereka sederhana. Sepotong tempe goreng yang terlalu kering dan nasi kemaren. Raffi duduk di bangku plastik, disuapi ibunya perlahan. Meski hatinya pedih, Bu Yuni tetap tersenyum agar anaknya kuat. Mereka tak punya banyak, tapi saling menyayangi. Itu cukup setidaknya hari itu.
Setelah mencuci piring, Raffi bergegas ke sekolah. Ia melewati lorong pasar yang becek dan ramai. Langkah kakinya pelan, membawa tas selempang coklat penuh tambalan. Seringkali orang tak memperhatikannya, tapi ia menyapa sopan setiap penjual yang dikenalnya. Anak kecil itu, walau lelah, tetap punya hati baik. Di sekolah, dunia tak lebih ramah. Anak-anak lain menertawakannya karena bajunya kumal dan sepatu tak sama. Raffi duduk diam di pojok kelas. Ia tak pernah melawan, hanya menunduk. Tapi di balik kesedihannya, ia menyimpan impian menjadi orang sukses agar tak lagi dihina. Saat istirahat, Raffi membuka buku gambarnya tebal, sudah robek di banyak sisi. Ia menggambar sebuah rumah besar, dan dirinya di sana bersama ibunya, tersenyum. Di situ, mereka tak lagi kekurangan. Gambar-gambarnya sederhana, tapi penuh mimpi. Sepulang sekolah, Raffi langsung membantu ibunya. Ia menyusun gorengan di etalase kaca yang sudah retak, mengelap meja kayu, dan menyeduh kopi untuk pembeli. Tak ada waktu main seperti anak-anak lain. Warung itu jadi tempat hidup, tempat harapan. Sore itu, ibunya terbatuk keras. Raffi menoleh dan panik saat melihat sapu tangan ibunya dipenuhi bercak merah. Ia buru-buru mengambil air. Bu Yuni tersenyum lemah, bilang itu hanya masuk angin. Tapi Raffi tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Raffi duduk di belakang warung. Ia memeluk lutut, menahan isak. Tak ingin menangis di depan ibunya. Angin malam menyapu tubuhnya yang kurus. Ia merasa tak punya siapa-siapa selain ibunya. Besoknya, setelah sekolah, Raffi mengamen di perempatan, membawa gitar mainan rusak. Ia bernyanyi dengan suara pelan. Di kotak kecil di depannya tertulis, "Untuk obat ibu." Beberapa mobil memberi recehan, banyak juga yang mengabaikan. Tiba-tiba seorang petugas Satpol PP datang membubarkan anak-anak jalanan. Raffi lari kencangnya, menggenggam gitar dan tasnya erat-erat. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut dihukum, tapi takut kehilangan uang untuk beli obat. Hari itu, ibunya tak bisa bangun. Raffi membantunya duduk, menyuapi bubur encer. Bu Yuni hanya tersenyum lemah, matanya redup. Raffi tahu waktunya tak banyak. Malam itu, ia menggambar lagi. Kali ini, ibunya berdiri di taman bunga, sehat dan tertawa. Gambar itu ditaruhnya di dinding warung. Ia ingin itu menjadi nyata, tapi hidup tak selalu mengikuti gambar. Warung makin sepi. Raffi mulai menjual apa yang bisa dijual. Jajanan, botol plastik, bahkan stoples kosong. Semua demi obat, demi ibunya. Ia mulai jarang masuk sekolah. Saat ujian sekolah, Raffi hanya memandangi kertas kosong. Otaknya penuh kekhawatiran tentang ibunya, bukan soal matematika. Ia keluar lebih cepat dari kelas, diam tanpa suara. Di lorong sekolah, Bu Rina, guru yang lembut, memanggilnya. Menyentuh pundaknya. "Kamu nggak sendiri, Raffi." Tapi bagaimana menjawab itu? Raffi menulis surat kepada dinas sosial, memohon bantuan. Surat itu dikirimnya dengan harapan besar. Tapi hari-hari berlalu dan tak ada jawaban. Ia belajar bahwa tak semua yang kita harapkan akan datang. Di apotek, uang receh di tangannya tak cukup untuk membeli obat. Petugas apotek hanya menggeleng. Raffi menggigit bibir, menahan tangis. Ia tak ingin pulang dengan tangan kosong. Pagi itu, ibunya masih terbaring. Raffi memanggilnya berkali-kali, menggoyangkan tubuhnya. Tapi Bu Yuni tak membuka mata. Ia telah pergi, tanpa kata perpisahan, tanpa pelukan terakhir. Tetangga-tetangga berdatangan, membantu membawa tubuh Bu Yuni.
Raffi berdiri di pojok, menggenggam buku gambarnya erat-erat. Semua terlihat kabur karena air matanya. Di bawah gerimis ringan, Raffi berdiri sendiri di tepi kubur. Ia menaruh setangkai bunga liar. Hatinya hancur. Dunia kini benar-benar sunyi. Warung itu kini sepi. Tak ada aroma kopi, tak ada suara ibu memanggil pembeli. Hanya satu kursi di sudut, tempat Bu Yuni biasa duduk. Kini kosong, dan Raffi hanya menatapnya. Di malam sunyi, Raffi menggambar untuk terakhir kalinya. Gambar ibunya sedang memasak tersenyum. Di sudut kertas ada tulisan kecil. "Terima kasih, Ibu." Bu Rina datang ke warung. Melihat Raffi duduk sendiri, ia memeluknya. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Dalam pelukan hangat itu, untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Beberapa minggu kemudian, Raffi kembali ke sekolah. Dengan seragam baru bantuan sekolah, ia melangkah pelan tapi tegap. Di wajahnya masih ada sedih, tapi juga harapan. Sore itu, Raffi duduk di depan warung. Kursi ibunya tetap di sana, tak pernah ia pindahkan. Ia membuka buku gambar, menatap senja. Di halaman terakhir, ada dirinya dan ibunya bersama duduk di kursi itu tersenyum. Kadang, kehidupan memberi terlalu banyak luka untuk anak sekecil Raffi. Tapi dalam setiap kehilangan, masih ada kekuatan untuk bertahan. Masih ada satu kursi di sudut warung yang menyimpan kenangan, cinta, dan harapan. Bu Ratna berjalan di antara petak padi, tangan mengusap bulir muda, wajah teduh berseri. Ayah dan dua anaknya membantunya, menyiangi rumput liar, tertawa ringan saat salah satu anak melihat katak kecil. Udara dingin menyapa, embun menempel. Adegan ini menunjukkan kedalaman kerja dan cinta kepada tanaman serta generasi berikutnya. Suatu pagi, warga tetangga Pak Hasan yang kehilangan pekerjaan datang mengambil sayuran. Ia malu meminta, tapi Bu Ratna mengulurkan sebagian hasil tanpa diminta. Tangan mereka berdentang seperti persaudaraan. Ini kebaikan kecil yang alami, bukan direncanakan. Anak Bu Ratna yang tergoda oleh tablet ibunya merekam adegan tersebut secara tidak sengaja. Tangan keriput Bu Ratna memberikan sayur, senyum yang hangat, dan mata penuh empati. Video singkat itu tersebar atas inisiatif anak, lalu disebar di grup komunitas lokal. Dalam hitungan jam, video itu viral. Caption sederhana, "Ibu kita, petani pemberi kehidupan." Orang-orang mulai membagikan bagaimana perempuan mampu menumbuhkan harapan. Reaksi yang muncul, jaringan donor bibit gratis muncul, relawan wanita tani berdatangan, dan influencer peduli lingkungan membagikan ulang dengan harapan pedesaan tidak dilupakan. Dana dan bantuan datang. Sekolah anak-anak mendapatkan kantin sayur sehat pedesaan. Beberapa remaja di desa lain belajar bercocok tanam dari Bu Ratna secara daring. Ia malah membuat kelompok belajar tani di balai desa. Sementara itu, muncul tawaran liputan media. Wartawan datang dengan kamera besar. Reporter bertanya Bu Ratna merasa canggung. Ia lebih suka berbicara tentang tanah, bukan tentang dirinya. Ada plagiarisme, ide yang mencoba menjadikan ceritanya komersial, penawaran judul buku, sponsor pupuk, tetapi semuanya terasa terlalu kaya, terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Dalam keheningan, Bu Ratna duduk bersama remaja desa. Mereka membuat keputusan. Ia akan menerima bantuan berupa benih dan alat pertanian, bukan uang atau produk sponsor. Bantuan itu diolah dan dibagikan kembali, tetap menjaga integritas. Dengan bantuan, kelompok tani lokal terbentuk. Mereka belajar menanam hidroponik, pertanian organik, agrowisata. Bu Ratna memimpin dengan hati. Modul sederhana disebar. Malam-malam belajar bersama, bercampur tawa dan aroma daun segar. Saat panen raya tiba, desa mengadakan festival sederhana. Penduduk berkumpul,
Anak-anak menari mengenakan pakaian daun. Makanan sayur hasil panen dibagikan. Bu Ratna dipanggil ke atas panggung, diberi bunga. Tapi ia lebih memilih turun dan membagikan kunyit, tempe, sayur ke layanan ibu hamil. Musim berikutnya, angka gizi anak-anak membaik. Remaja lebih menikmati pelajaran biologi praktikal. Di sekolah, anak-anak kelas belajar pupuk dari kompos limbah rumah tangga. Kita melihat data sederhana di papan pengumuman lokal. Angka diawasi. Stunting turun 15%, kerawanan pangan turun 20%. Tapi tidak selamanya mulus. Ada petani industri besar yang merasa terancam dan melobi pemerintah daerah agar kelompok tani diatur ketat. Ada tekanan agar Bu Ratna disubordinasikan dalam seminar bersponsor. Ia merasa ditarik ke politik yang ia hindari. Dalam kelemahan, ia kembali ke sawah. Di bawah pohon beringin, ia duduk menyulam jaring panen. Ia menyadari akar kisah ini adalah tanah dan kasih, bukan panggung. Ia menolak seminar bergengsi, tetap menerima undangan dari komunitas tani desa dengan syarat biaya ditransparansi untuk penguatan kebun komunitas. Beberapa tahun kemudian, sistem komunitas resilient terbentuk bank benih, bank pupuk organik, kalender tanam lokal. Anak-anak desa menempel poster jejak senyuman Bu Ratna di sekolah. Ia menyaksikan generasi baru tumbuh lebih tahu, lebih mandiri, lebih peduli. Suatu sore, Bu Ratna duduk di depan rumah, ditemani 2 cucunya. Mereka menanam bibit di polybag. Hanya itu momen sederhana, tapi punya kekuatan. Senyum yang tidak viral, tapi tetap menyebar. Kisahnya kini jadi legenda lokal, namun inti tetap sederhana. Satu tangan memberi sayur, satu senyum membuka mata. Cerita ini menutup dengan gambar bibit tumbuh di tanah desa, mengingatkan bahwa tindakan kecil mampu menumbuhkan perubahan besar. Minggu pagi biasanya waktu Pak Rahmat beristirahat. Tapi hari itu, ia sudah mengenakan kemeja lusuh biru pudar dan celana panjang hitam. Dina, anaknya yang duduk di meja belajar, heran. "Ya, ini kan libur?" tanya Dina. Ayahnya tersenyum kecil. "Ayah mau selesaikan sedikit kerjaan, Nak." Pak Rahmat mengayuh sepeda tuanya, melewati jalan kampung berdebu. Keranjang di sepedanya berisi paku, palu, dan kain lap. Nafasnya berat, tapi matanya penuh tekad. Sampai di bengkel kecil milik temannya, Pak Rahmat langsung bekerja memperbaiki pintu gudang yang rusak. Tangannya kotor, keringat membasahi dahinya. Keesokan harinya, Dina mendapat surat pemberitahuan dari guru bahwa biaya ujian harus dibayar minggu depan. Ia memegang kertas itu erat, wajahnya tegang. Di dapur rumah, ibu duduk termenung memandangi Tungku, wajahnya murung. "Uang tabungan tinggal sedikit," katanya pelan. Pak Rahmat menggenggam tangannya. "Tenang, saya urus." Beberapa hari berikutnya, Pak Rahmat bekerja di berbagai tempat. Mengecat rumah, mengangkut pasir, memperbaiki kursi, semua demi tambahan uang. Malam itu, hujan deras. Dina terbangun dan melihat ayahnya pulang basah kuyup, membawa kantong plastik kecil berisi uang receh. "Untuk sekolahmu, Nak." Pagi hari, tangan Pak Rahmat gemetar saat memegang sendok sarapan. Dina melihatnya diam-diam. Hatinya tercekat. Hari Minggu berikutnya, Pak Rahmat mendapat tawaran mengangkut barang dari pasar ke rumah pembeli. Bayarannya cukup untuk lunasin biaya ujian, katanya senang. Saat memanggul karung berat di jalan licin, Pak Rahmat terpeleset dan jatuh keras. Wajahnya menahan sakit. Dina mendapat kabar dan langsung berlari menembus hujan menuju lokasi. Nafasnya tersengal, air mata bercampur hujan. Dina menemukan ayahnya di pinggir jalan becek, tubuhnya lemah. Ia memeluknya erat. "Ayah cuma mau lihat kamu lulus, janji." "Ya, Nak." Di rumah sakit sederhana, Pak Rahmat menggenggam tangan Dina untuk terakhir kalinya sebelum napasnya terhenti.
Beberapa hari kemudian, Dina menemukan kertas lusuh di saku ayahnya. Catatan pekerjaan harian dan jumlah uang yang disisihkan untuknya. Di makam ayahnya, hujan rintik turun. Dina berdiri membawa bunga putih. "Aku akan lulus, ya. Semua ini untukmu." Sejak hari itu, setiap langkah Dina menuju masa depannya, selalu ia hiasi dengan ingatan akan ayahnya. Lelaki sederhana yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat dan perjuangan tanpa henti. Sore itu Budi, 29 tahun, duduk di kursi kayu reyot di depan gerobak gorengannya. Beberapa loyang pisang goreng dan tahu isi masih tersisa. Pelanggan mulai berkurang, hanya suara motor yang lewat dan angin sore yang menyapu wajahnya. Budi menatap jalan yang semakin sepi. Dalam hati ia bertanya, apakah hidupku akan selamanya begini? Ingatannya melayang ke masa kecil di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah papan sederhana, lantai tanah, dan aroma kayu bakar dari dapur. Ayahnya bekerja di sawah sejak subuh. Ibunya menjual nasi uduk di pinggir jalan. Sejak umur 7 tahun, Budi sudah terbiasa membantu, mengupas bawang, menumbuk cabai, atau mengangkat ember air dari sumur. Saat SMA, Budi sering membantu di kantin sekolah. Ia suka memasak, bereksperimen dengan bumbu, dan diam-diam bercita-cita punya restoran sendiri. Tapi setelah lulus, ia harus mengubur impiannya karena tak punya biaya kuliah. Ia mulai bekerja serabutan, buruh bangunan, ojek, hingga kuli angkut di pasar. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun, Budi membeli gerobak bekas dan peralatan sederhana. Ia memilih berjualan gorengan di pinggir jalan dekat sekolah. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan adonan dengan tangan sendiri, lalu mendorong gerobaknya sejauh 2 km ke lokasi. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Air membasahi semua dagangannya. Pelanggan menghilang. Hanya ada Budi yang duduk termenung di bawah payung kecil. Pikirannya penuh tanya, apa aku sanggup bertahan? Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan setia bernama Ibu Ratna datang. Sambil tersenyum, ia berkata, "Gorenganmu enak, Bud. Kenapa nggak coba bikin menu lain? Kalau ada variasi, pasti lebih banyak yang beli." Kata-kata itu seperti menyalakan lampu di kepala Budi. Malam itu, Budi mencoba membuat ayam crispy, bakso goreng, dan pisang coklat di dapurnya. Ibunya menjadi tester pertama, memberi masukan jujur. "Kurang garam, Bud, tapi enak. Terusin." Senyumnya kembali muncul. Keesokan harinya, Budi mulai menjual menu baru di gerobaknya. Ia mencetak papan menu berwarna cerah. Anak-anak sekolah mulai ramai antre setiap sore. Ia merasakan sedikit perubahan bisa membawa hasil yang besar. Suatu siang, seorang food blogger merekam dagangan Budi. Malamnya, videonya diunggah ke Instagram. Dalam semalam, ratusan pesan masuk ke akun Budi. Banyak yang ingin mencoba dagangannya. Ia kaget sekaligus bahagia. Pelanggan yang membludak membuat Budi kewalahan. Ia memutuskan merekrut 2 anak muda dari desanya untuk membantu menggoreng, melayani pelanggan, dan mengelola pesanan online. Setelah setahun menabung, Budi menyewa kios kecil di dekat pasar. Ia mengecat dinding dengan warna oranye cerah, menata meja kayu, dan memasang papan nama sederhana bertuliskan Warung Budi. Baginya, ini adalah langkah besar. Budi ikut kursus kuliner dan manajemen bisnis. Ia belajar plating, menjaga rasa, dan mengatur keuangan. Kini makanannya bukan hanya enak, tapi juga menarik secara visual. 3 tahun kemudian,
Warung Budi resmi menjadi restoran mungil dengan 20 meja, karyawan yang terlatih, dan menu yang terus berkembang. Pelanggan dari luar kota datang untuk mencicipi. Budi percaya kesuksesan harus dibagikan. Ia rutin mengadakan pelatihan gratis untuk anak muda yang ingin belajar memasak. Ia ingin orang lain merasakan kesempatan yang dulu ia perjuangkan. Sore itu, Budi berdiri di depan restorannya yang ramai. Ia tersenyum, mengingat perjuangan dari gerobak gorengan hingga restoran. Dalam hati ia berkata, langkah kecil memang bisa mengubah hidup. Siapa yang pernah membayangkan seorang anak yang hanya menggembala kambing di desa terpencil suatu hari berdiri di ruang laboratorium modern, namanya dikenal dunia? Inilah kisah nyata Raka, anak gembala yang tak pernah berhenti bermimpi. Raka lahir di keluarga miskin di pedalaman. Setiap hari, ia menggiring kambing ke padang rumput. Di tangannya hanya ada tongkat kayu, tapi di matanya ada cahaya mimpi. Sambil menjaga kambing, ia suka menatap langit, bertanya dalam hati, bagaimana dunia di luar sana? Sekolah jauh dari rumah, Raka berjalan berkilo-kilometer tanpa alas kaki, membawa buku lusuh yang sudah hampir robek. Seringkali ia belajar sambil menjaga kambing, menulis di tanah dengan ranting kering. Tapi ia tak pernah mengeluh. Anak-anak lain sering mengejeknya. Kamu cuma gembala, mana mungkin bisa jadi orang pintar? Raka hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji akan membuktikan bahwa gembala kecil pun bisa melangkah sejauh langit. Seorang guru desa melihat tekad Raka. Ia memberinya beberapa buku bekas. Malam-malam panjang Raka habiskan dengan membaca di bawah lampu minyak. Matanya berbinar meski tubuhnya lelah seharian menggembala. Ketika keluarganya hampir menyerah pada kemiskinan, Raka diam-diam mulai membuat catatan kecil tentang ide-idenya. Ia merakit alat sederhana dari barang bekas di rumahnya. Kadang gagal, kadang hancur, tapi semangatnya tak pernah padam. Suatu hari, Raka diberi kesempatan ikut lomba sains tingkat kabupaten. Semua orang terkejut melihat gembala kecil itu muncul dengan alat rakitan dari kabel, kaleng, dan kayu. Awalnya diremehkan, tapi saat alatnya berhasil menyala, semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Dari desa terpencil, Raka akhirnya diundang ke panggung nasional, bahkan internasional. Ia memakai jas rapi, berdiri dengan percaya diri, dan bercerita bagaimana ia memulai dari tanah lapang penuh kambing. Suaranya bergetar, tapi pesannya mengguncang dunia. Bertahun-tahun kemudian, Raka kembali ke desanya. Ia bukan lagi anak gembala, melainkan seorang ilmuwan yang dihormati. Tapi ia tak lupa asalnya. Ia membangun sekolah dan pusat belajar di tempat ia dulu menulis di tanah. Kisah Raka mengajarkan kita, mimpi tidak mengenal batas. Dari tongkat kayu penggembala, ia melangkah ke laboratorium dunia. Jika seorang anak gembala bisa menembus langit, bukankah kita juga bisa asal tidak menyerah? Pagi itu, matahari baru naik ketika Rian mengenakan jaket hijau hitamnya. Ia menyalakan motor tuanya yang sudah menempuh ribuan kilometer. Dengan semangat, ia membuka aplikasi ojek online dan menunggu order pertama. Kota kecil tempat ia bekerja memang ramai, tapi penghasilannya pas-pasan. Meski begitu, Rian tidak pernah mengeluh. Ia percaya, kerja keras dan senyuman tulus bisa membawa rezeki. Baginya, setiap penumpang adalah keluarga yang harus diperlakukan dengan baik. Siang itu hujan deras.
notifikasi order masuk, dan Rian segera melajukan motornya. Ternyata penumpangnya seorang nenek tua, berhijab abu-abu, dengan banyak belanjaan di tangan. Nenek itu kesulitan berjalan. Tanpa ragu, Rian turun dari motor, memayungi sang nenek dengan jaketnya, lalu membantu mengangkat barang belanjaan sampai depan rumah. "Nak, kamu baik sekali, saya jadi terharu," kata nenek itu dengan suara bergetar. Rian hanya tersenyum, "Nek, nggak usah sungkan. Saya cuma ingin nenek aman sampai rumah." Tanpa diketahui, seorang tetangga merekam aksi Rian. Video singkat itu memperlihatkan seorang driver muda yang rela basah kuyup demi menolong nenek. Malamnya, video itu diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang membagikan video tersebut. Komentar penuh haru membanjiri. "Masih ada orang baik seperti ini. Semoga rezekinya dilancarkan. Driver ini harus kita support." Saat bangun keesokan harinya, Rian kaget melihat ponselnya penuh notifikasi. Namanya mendadak jadi perbincangan. Hari-hari Rian tak lagi sama. Penumpang sering mengenalinya. Ada yang sengaja order hanya untuk bisa bertemu dengannya. Banyak juga yang memberikan tips sebagai tanda terima kasih atas inspirasinya. Namun, yang membuat Rian paling bahagia adalah pesan-pesan sederhana. "Bang, saya jadi semangat kerja karena lihat abang. Mas, terima kasih sudah bikin saya percaya kalau kebaikan itu masih ada." Meski hidup mulai berubah, Rian tetap rendah hati. Ia masih mengantar penumpang dengan motor tuanya, tetap menyapa dengan senyum, seakan tidak terjadi apa-apa. Suatu pagi, order masuk seperti biasa. Penumpangnya seorang pria berpakaian rapi. Di perjalanan, pria itu memperkenalkan diri sebagai produser televisi nasional. Ia berkata, "Mas Rian, saya ingin mengundang Mas hadir di acara kami. Banyak orang ingin mendengar cerita Mas langsung." Rian terdiam sejenak, tidak percaya. Ia hanya seorang driver sederhana, tapi kini diminta berbicara di televisi. Dengan rasa gugup bercampur syukur, ia mengangguk. Hari itu tiba. Rian berdiri di panggung televisi, disorot cahaya lampu, dikelilingi penonton studio. Dengan suara bergetar tapi penuh ketulusan, ia bercerita, "Saya tidak pernah berniat viral. Saya hanya ingin berbuat baik. Saya percaya, kalau kita bantu orang dengan tulus, suatu hari kebaikan itu kembali pada kita." Penonton terharu. Ada yang meneteskan air mata, ada yang berdiri memberi tepuk tangan. Sejak malam itu, Rian dikenal sebagai driver penuh hati. Setelah tampil di televisi, banyak pintu terbuka. Rian diundang menjadi pembicara di kampus, sekolah, bahkan seminar motivasi. Ia menceritakan pengalaman hidupnya dengan gaya sederhana, penuh canda, tapi mengena. Ada perusahaan yang menawarkan beasiswa kuliah, ada juga komunitas yang mengajaknya berkolaborasi. Namun, Rian tidak pernah melupakan jati dirinya. Sesekali, ia masih turun ke jalan, mengantar penumpang, membaur dengan kehidupan sehari-hari. Meski semakin dikenal, Rian merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia kembali menemui nenek yang pernah ia tolong. Kali ini ia membawa sembako, lalu duduk bersama di teras rumah kayu sederhana itu. "Nek, saya nggak akan ada di titik ini kalau bukan karena pertemuan kita hari itu," ucapnya. Nenek itu tersenyum, menepuk pundaknya. "Nak, jangan pernah berubah. Tetaplah jadi Rian yang baik hati." Momen itu difoto seseorang, lalu kembali viral. Orang-orang semakin kagum karena Rian tidak melupakan asal-usul kebaikannya. Nama Rian kini menjadi simbol harapan. Ia bukan selebriti, bukan pejabat, tapi kisah hidupnya menyebar ke berbagai kota. Anak-anak muda terinspirasi, mulai melakukan kebaikan kecil, menolong orang tua menyeberang jalan, membagikan makanan, saling menyemangati. Rian selalu berkata, "Kebaikan kecil tidak akan pernah sia-sia. Bisa jadi, satu senyumanmu mengubah hari seseorang." Tahun berikutnya, Rian mendapat undangan ke sebuah acara internasional yang mengumpulkan tokoh inspiratif dunia. Dengan jaket ojek online yang tetap ia banggakan, ia berdiri di panggung besar, bendera Indonesia berkibar di belakangnya. Penonton berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Dari seorang driver sederhana, kini Rian menjadi inspirasi dunia. Ceritanya membuktikan,
kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup, bahkan mengubah dunia. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada satu sosok sederhana, Pak Jaya, pedagang bakso keliling berusia 50 tahun. Setiap pagi ia mendorong gerobak birunya melewati jalanan sempit. Orang mengenalnya ramah, murah senyum, tapi tak ada yang tahu, dari gerobak tua itu lahir perjuangan luar biasa demi keluarga kecilnya. Di rumah kontrakan sempit berukuran 3 kali 5 meter, Pak Jaya hidup bersama istri dan 2 anaknya. Makanan sederhana jadi hidangan harian, tapi tawa selalu memenuhi meja kecil mereka. Kita miskin harta, tapi jangan miskin hati, ucapnya, membuat anak-anaknya tersenyum. Sore itu, ketika pulang dagang, sebuah motor menabrak gerobak Pak Jaya. Gerobaknya hancur, tabung gas pecah, hampir menimbulkan kebakaran. Semua penghasilan satu-satunya hilang dalam sekejap. Malam itu, Pak Jaya duduk di kursi kayu rapuh depan kontrakan. Ia menatap kosong, merasa dunia runtuh. Namun, ketika melihat anak-anaknya tidur pulas di balik jendela, ia sadar, ia tak boleh menyerah. Keesokan harinya, dengan panci kecil dan kursi plastik seadanya, ia tetap berjualan. Meski hinaan sempat ia dengar, Pak Jaya tersenyum. Baginya, setiap mangkuk bakso adalah doa untuk masa depan anak-anaknya. Seorang mahasiswa membeli baksonya sore itu. Saat berbincang, ia terharu mendengar perjuangan Pak Jaya. Malamnya, ia menulis kisah itu di media sosial, lengkap dengan foto Pak Jaya yang tetap tersenyum meski penuh luka. Keesokan hari, kisah itu meledak di dunia maya. Ribuan orang menuliskan doa dan dukungan. Nama Pak Jaya mendadak viral, menjadi simbol perjuangan ayah yang tak pernah menyerah. Sejak hari itu, dagangan Pak Jaya selalu habis. Bahkan seorang pengusaha menghadiahinya gerobak bakso baru. Saat melihat gerobak biru mengkilap itu, air mata Pak Jaya tumpah. Ya Allah, Engkau jawab doaku. Kini, anak-anak Pak Jaya bisa melanjutkan sekolah. Putranya bercita-cita jadi dokter, putrinya ingin jadi guru. Belajarlah setinggi langit, kata Pak Jaya. Ayah akan dorong gerobak ini sampai napas terakhir. Dengan rezeki yang datang, Pak Jaya tak lupa berbagi. Setiap Jumat, ia membagikan bakso gratis untuk anak yatim. Ia percaya, kebaikan kecil akan kembali berlipat. Kisahnya masuk televisi. Dari seorang pedagang kaki lima, ia kini duduk di kursi talk show, menceritakan perjuangannya. Namun, ia tetap berkata rendah hati, "Saya hanya ayah biasa." Ketika ditanya rahasia kesuksesannya, Pak Jaya hanya menjawab, "Kita boleh jatuh berkali-kali, tapi jangan pernah berhenti berdiri, demi orang yang kita cintai." Hari ini, Pak Jaya masih mendorong gerobaknya. Tapi dari roda sederhana itu, lahir cerita besar tentang keteguhan hati seorang ayah. Cerita yang akan terus menginspirasi dunia. Di sebuah kota besar yang ramai, seorang anak kecil bernama Raka berusia 10 tahun sudah berdiri di perempatan jalan. Dengan wajah polos penuh keringat, ia menggenggam plastik berisi tisu. Setiap hari, Raka berjuang membantu ibunya yang sakit di rumah. Meski tubuh kecilnya ringkih, semangatnya jauh lebih besar dari usianya. Mobil dan motor berdesakan, klakson bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara kecil Raka terdengar, "Tisu, Kak, 1000 aja." Namun banyak yang hanya melirik sekilas, lalu berlalu begitu saja. Tatapannya kosong sesaat, tapi ia tak menyerah. Seorang pengendara dengan kasar menutup kaca mobilnya, seakan kehadiran Raka hanyalah gangguan. Hati kecilnya perih, tapi ia menunduk, menarik napas, lalu kembali menawarkan tisunya dengan senyum sederhana. Dalam kesibukan, pikirannya melayang ke sosok ayah yang sudah tiada.
Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata, "Nak, jangan pernah menyerah. Hidup keras, tapi hati kita harus tetap lembut." Kalimat itu selalu jadi kekuatan Raka. Raka bertemu dengan sahabatnya sesama penjual koran bernama Bimo. Mereka bercanda sebentar di trotoar, berbagi sepotong roti basi. Meski sederhana, kebersamaan itu membuat mereka tertawa lepas, seakan lupa dengan kerasnya hidup. Sepulang jualan, Raka masuk ke kontrakan kecil dengan dinding kusam. Ibunya terbaring sakit, batuknya tak kunjung reda. Raka menggenggam tangan ibunya dengan lembut, lalu berkata, "Ibu jangan khawatir, Raka bisa jaga ibu." Air mata hampir jatuh, tapi ia sembunyikan dengan senyum. Di malam hari, Raka duduk di bawah lampu jalan yang redup. Dengan cahaya seadanya, ia menulis angka di buku lusuhnya, menghitung uang hasil jualan hari ini. Harapannya sederhana, bisa membeli obat untuk ibunya esok. Esoknya, hujan deras mengguyur. Raka tetap berdiri di perempatan, tubuhnya basah kuyup, tisunya nyaris tak laku. Orang-orang berlari mencari teduh, sementara ia tetap menawarkan, "Tisu, 1000 aja." Suaranya bergetar menahan dingin. Seorang ibu muda turun dari mobil, menghampiri Raka, dan membeli semua tisu yang ia bawa. Bukan hanya itu, ia juga memberinya jas hujan. Raka menunduk hormat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu." Dengan uang yang cukup banyak, Raka pulang berlari penuh semangat. Ia bisa membeli obat untuk ibunya dan sedikit makanan. Ibunya tersenyum lemas sambil memeluk Raka. "Nak, kamu penyemangat hidup ibu." Namun beberapa hari kemudian, kondisi ibunya semakin memburuk. Raka panik, memanggil tetangga untuk membantu. Tubuh ibunya semakin lemah, membuat Raka menangis pertama kalinya di depan orang lain. Dengan bantuan warga, ibunya dibawa ke rumah sakit. Raka duduk di kursi tunggu, menggenggam tisunya erat. Ia berbisik, "Aku harus kuat, demi ibu." Meski takut, ia mencoba percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di mushola kecil rumah sakit, Raka bersujud. Tangisnya pecah, doa sederhana keluar dari hatinya, "Ya Allah, jangan ambil ibu sekarang. Aku belum bisa bahagiakan dia." Doa itu menggema dalam kesunyian malam. Dokter akhirnya keluar dengan kabar, kondisi ibunya stabil. Raka memeluk ibunya erat-erat dengan bahagia. Meski masih harus berjuang, ia tahu bahwa keajaiban itu nyata, berkat doa dan keteguhan hati. Beberapa bulan kemudian, Raka masih berjualan tisu. Namun kini ia melakukannya dengan senyum penuh harapan. Ia bercita-cita menjadi guru, agar bisa membantu anak-anak jalanan lain. Dari balik lampu merah, mata kecilnya kini menyimpan cahaya besar, sebuah mimpi yang tak akan pernah padam. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Raffi, berusia 12 tahun. Hidupnya sederhana, bersama ibunya yang bekerja keras sebagai penjual sayur keliling. Ayahnya telah tiada sejak Raffi masih kecil. Walau hidup pas-pasan, senyum Raffi selalu mampu menghapus lelah ibunya. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyiapkan dagangan, lalu berangkat sekolah dengan seragam yang sudah mulai pudar warnanya. Hari itu, Raffi tiba-tiba jatuh pingsan di sekolah. Teman-temannya panik, guru segera membawa Raffi ke rumah sakit kota. Sang ibu bergegas datang dengan wajah penuh cemas. Hasil pemeriksaan dokter membuat dunia sang ibu runtuh. Raffi divonis menderita penyakit kanker darah stadium lanjut. Di ruang dokter, ibunya duduk terisak. Dokter menjelaskan dengan wajah serius bahwa penyakit Raffi membutuhkan pengobatan panjang dan biaya besar. Raffi yang masih polos hanya memandang ibunya dengan tatapan penuh tanya. Ia tidak sepenuhnya mengerti, hanya tahu ibunya menangis keras sambil menggenggam tangannya erat. Sejak hari itu,
ibunya berhenti berjualan sayur. Seluruh waktu dan tenaga tercurah untuk menemani Raffi di rumah sakit. Meski uang habis, ia tetap berjuang mencari pinjaman demi biaya pengobatan. Malam-malam panjang di kursi rumah sakit ia lalui dengan doa dan harapan agar anak semata wayangnya sembuh. Meski sakit, Raffi selalu berusaha tersenyum. Ia tak ingin ibunya sedih. Dengan suara lirih, ia sering berkata, "Bu, jangan nangis. Aku kuat kok." Senyum tulus itu justru membuat hati ibunya semakin hancur, sekaligus memberi kekuatan untuk terus bertahan. Suatu hari, teman-teman sekolah Raffi datang menjenguk. Mereka membawa gambar-gambar buatan tangan bertuliskan "Semangat Raffi". Wajah Raffi bersinar bahagia, meski tubuhnya kian lemah. Senyum itu membuat ibunya sadar bahwa cinta dan doa banyak orang bisa menjadi kekuatan luar biasa. Hari-hari berlalu, tubuh Raffi semakin lemah. Nafasnya berat, rambutnya mulai rontok karena pengobatan. Sang ibu semakin khawatir, namun tetap berpura-pura kuat di depan anaknya. Setiap malam, ia hanya bisa berdoa di samping ranjang, memohon mukjizat pada Tuhan. Suatu sore, Raffi menatap ibunya dengan mata berbinar. "Bu, kalau aku nggak ada nanti, jangan sedih ya. Aku mau ibu terus tersenyum." Kalimat itu menusuk hati ibunya. Ia memeluk anaknya erat, menangis sejadi-jadinya, berharap waktu berhenti saat itu juga. Malam itu, dengan senyum kecil di wajahnya, Raffi perlahan memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Ibunya mengguncang tubuh anaknya, menangis histeris. Namun senyum terakhir Raffi seolah meninggalkan pesan, cinta sejati tak pernah mati. Hari-hari setelah kepergian Raffi dipenuhi air mata. Namun setiap kali sang ibu teringat senyum terakhir anaknya, ia menemukan kekuatan untuk terus hidup. Ia kembali berjualan sayur, kini bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menjaga warisan senyum Raffi yang abadi di hatinya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak bernama Awan, berusia 12 tahun. Setiap hari sepulang sekolah, ia membantu ibunya berjualan es teh di pinggir jalan. Meski hidup sederhana, Awan selalu tersenyum dan penuh semangat. Di balik senyumnya, ia menyimpan mimpi besar, ingin menjadi seorang insinyur yang bisa membangun jembatan agar anak-anak di desanya tak lagi harus menyeberang sungai berbahaya untuk pergi ke sekolah. Setiap pagi, Awan berjalan kaki sejauh 5 km melewati jalan berbatu dan menyeberangi jembatan bambu reot. Kadang hujan deras membuatnya tergelincir, tapi semangatnya tak pernah surut. Ia percaya, setiap langkah kecil mendekatkannya pada mimpinya. Di sepanjang jalan, ia sering mengulang-ulang kata dalam hati, "Aku pasti bisa, suatu hari nanti aku akan membangun jembatan yang kokoh untuk semua orang." Saat berjualan, Awan tak hanya membantu ibunya menuangkan es teh, tapi juga diam-diam mencatat perhitungan sederhana di buku tulis lusuhnya. Ia menggambar sketsa jembatan dengan pensil pendek. Orang-orang sering tertawa melihat coretan kecilnya, tapi Awan tetap percaya diri. Ia berkata, "Mungkin bagi mereka hanya gambar, tapi bagi saya, ini masa depan." Suatu sore, seorang guru matematika bernama Pak Rahmat melihat Awan sedang menggambar sambil menjaga dagangan. Terkesan dengan semangatnya, Pak Rahmat mulai memberikan buku-buku bekas dan latihan soal tambahan. Awan belajar di bawah lampu jalan karena rumahnya hanya punya satu lampu redup. Tekad dan semangatnya semakin membara. Tahun demi tahun berlalu. Saat teman-temannya banyak yang memilih bekerja setelah lulus SMP, Awan bersikeras melanjutkan sekolah ke SMA meski harus berjalan lebih jauh lagi. Ia tetap berjualan es teh sepulang sekolah untuk membantu ibunya. Dari keuntungan kecil itulah ia membeli buku bekas, pensil, dan penggaris.
Semangatnya menular pada banyak orang di sekitarnya. Sampai suatu hari, sebuah lomba desain jembatan tingkat provinsi diumumkan. Hadiah utama, beasiswa penuh untuk kuliah teknik sipil. Awan memberanikan diri ikut meski modalnya hanya pensil pendek dan kertas bergaris. Ia menggambar dengan sepenuh hati, memikirkan setiap detail jembatan yang kuat sekaligus indah. Ia tak tidur semalaman, bekerja di bawah cahaya lampu minyak kecil. Hari pengumuman tiba. Dengan pakaian sederhana, Awan datang ke kota untuk pertama kalinya. Ia merasa kecil di antara peserta lain yang membawa laptop dan alat gambar modern. Namun ketika juri melihat hasil karyanya, mereka tertegun. Gambar Awan mungkin sederhana, tapi penuh ide brilian yang mengutamakan keamanan bagi masyarakat desa. Dan yang lebih menyentuh, ia menulis, "Jembatan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk anak-anak desa yang ingin bersekolah dengan selamat." Awan diumumkan sebagai pemenang utama. Ia tak mampu menahan air mata ketika namanya dipanggil. Seluruh penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah. Ibunya yang duduk di bangku belakang menangis haru sambil berkata, "Nak, mimpi kecilmu akhirnya mulai terwujud." Hari itu menjadi awal dari perjalanan baru Awan menuju mimpinya. Bertahun-tahun kemudian, Awan berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan beasiswa. Ia pulang ke desanya bukan dengan tangan kosong. Ia benar-benar membangun jembatan kokoh yang selama ini ia impikan. Warga desa menatap dengan kagum, tak percaya anak penjual es teh yang dulu sering diejek ini menjadi insinyur yang membawa perubahan nyata. Hari peresmian jembatan menjadi momen paling mengharukan. Awan berdiri di tengah jembatan, memandang anak-anak kecil yang kini bisa berlari menyeberang dengan aman. Ia tersenyum sambil mengingat perjalanan panjangnya. Ia membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil, dari ketekunan, dan dari hati yang tulus. Suaranya bergetar ketika berkata, "Jangan pernah malu bermimpi, karena langkah kecil hari ini bisa mengubah dunia besok." Raka lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya berjualan jajanan keliling. Hidup mereka serba pas-pasan, tapi penuh kasih sayang. Dari kecil, Raka sudah belajar arti kesederhanaan. Keluarga Raka tinggal di rumah bambu yang hampir roboh. Jika hujan turun, atap bocor dan air masuk. Mereka menaruh ember di setiap sudut rumah. Meski begitu, Raka tak pernah mengeluh. Setiap hari Raka berjalan kaki 5 km menuju sekolah. Seragamnya lusuh, sandal jepitnya bolong, tapi matanya selalu berbinar saat belajar. Ia yakin pendidikan bisa mengubah nasibnya. Namun, teman-temannya sering mengejeknya karena miskin. Ada yang menertawakan bukunya yang sobek, ada pula yang mengejek sandalnya. Meski sakit hati, Raka tetap sabar dan fokus pada pelajaran. Seorang guru bernama Bu Ratna melihat semangat Raka. Ia memberinya buku bekas dan berkata, "Kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi." Kata-kata itu menancap kuat di hati Raka. Sepulang sekolah, Raka selalu membantu ibunya mendorong gerobak jajanan. Di tengah terik matahari atau hujan deras, ia tetap tersenyum. Ia ingin meringankan beban ibunya. Malam hari, ketika anak-anak lain sudah tidur, Raka belajar di bawah cahaya lampu minyak. Suasananya sepi, hanya suara jangkrik menemani. Tekadnya untuk sukses semakin kuat. Suatu hari, ayahnya jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Ekonomi keluarga makin sulit. Raka bahkan hampir berhenti sekolah karena biaya tak ada. Raka tidak menyerah. Sepulang sekolah, ia bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, membersihkan warung, bahkan mencuci motor orang. Semua ia lakukan demi tetap bisa sekolah. Ketika SMP, ia hampir putus sekolah karena tak mampu bayar SPP. Dengan mata berkaca-kaca, ia duduk di pinggir jalan. Untungnya Bu Ratna datang, menenangkan, dan mencarikan beasiswa. Kerja kerasnya terbayar. Raka lulus SMP dengan nilai terbaik. Saat menerima ijazah, ibunya menangis haru sambil memeluknya. Itu momen yang tak terlupakan. Raka melanjutkan sekolah ke SMA di kota. Awalnya ia minder karena teman-temannya lebih kaya.
Namun ia membuktikan diri dengan prestasi. Di kota, ia tinggal di kamar kos kecil berukuran 2x3 meter. Dinding lembab, kasur tipis, tapi dari situlah ia terus bermimpi besar. Raka bekerja paruh waktu sebagai pelayan warung makan. Ia sering pulang larut malam, lalu tetap belajar hingga dini hari. Setelah SMA, ia ingin kuliah. Tapi biaya terlalu mahal. Ia pun jadi kuli bangunan, memikul semen di bawah terik matahari. Hingga akhirnya ia mendapat beasiswa kuliah. Raka menjadi anak pertama di desanya yang kuliah di universitas negeri. Saat pulang, warga desa menyambut dengan bangga. Namun, kuliah tidak mudah. Biaya hidup membuatnya hampir menyerah. Malam-malam ia menangis sendirian, teringat pesan ibunya, "Nak, jangan berhenti. Kamu harapan kami." Perjuangannya membuahkan hasil. Raka lulus dengan predikat cum laude. Ia berdiri di panggung wisuda, senyumnya penuh kemenangan. Alih-alih bekerja di kota besar, ia kembali ke desanya. Raka memilih menjadi guru, mengajar anak-anak desa agar mereka tidak kehilangan harapan. Kini Raka menjadi inspirasi banyak orang. Dari anak miskin dengan sandal bolong, ia tumbuh menjadi guru yang mengubah masa depan generasi berikutnya. Ia membuktikan, mimpi bisa diraih siapa saja yang mau berjuang. Budi, seorang pria berusia 35 tahun, kehilangan pekerjaannya sebagai karyawan pabrik. Dengan wajah murung, ia berjalan pulang membawa kabar buruk untuk keluarganya. Di rumah sederhana, istrinya, Sari, menyemangati Budi agar tidak menyerah. Mungkin ini jalan Tuhan agar kita menemukan rezeki yang lain. Saat duduk di teras, Budi memperhatikan orang-orang kampung sering berkumpul tanpa tempat nyaman. Dari situlah muncul ide membuka warung kopi kecil di depan rumahnya. Dengan modal seadanya, ia membuat warung kopi sederhana dari papan bekas dan meja kecil. Warung itu tampak sangat sederhana, tapi penuh harapan. Hari pertama buka, hampir tidak ada yang datang. Budi hanya duduk termenung, namun tetap tersenyum menyambut 1-2 pelanggan yang lewat. Seorang tukang ojek mampir. Budi melayani dengan ramah, menyajikan kopi dengan senyum tulus. Dari situlah kabar kopi enak dan murah mulai tersebar. Hari demi hari, warung kopi Budi semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk berbagi cerita. Warung kecil itu menjadi pusat kebersamaan. Tetapi masalah datang ketika ada warung kopi modern besar yang buka tak jauh dari sana. Banyak pelanggan beralih. Budi sempat goyah dan hampir menyerah. Dengan dukungan istrinya, Budi menambahkan sentuhan baru. Kopi racikan khas desa dan camilan buatan rumah. Ia juga menjaga keramahan yang tak tergantikan oleh warung besar. Seorang mahasiswa yang mampir memposting kisah Budi di media sosial. Video itu viral, banyak orang datang dari luar kota hanya untuk mencoba kopi hangat penuh cerita. Warung kecil itu kini berkembang. Dari gubuk sederhana, menjadi kafe sederhana yang tetap hangat dan penuh kekeluargaan. Budi mempekerjakan tetangga sekitar agar ikut merasakan manfaatnya. Budi berdiri di depan warung yang kini ramai. Ia berkata, "Kegagalan bukan akhir. Kadang, justru dari titik terendah, kita menemukan jalan menuju kesuksesan."